Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Dalam video ini saya ingin share kepada Anda tentang strategi bagaimana kita bisa menulis buku untuk meningkatkan personal brand diri Anda. Ada 3 aspek penting yang akan dibahas dalam video ini tentang bagaimana strateginya untuk kita bisa menulis buku agar personal brand kita bisa meningkat. Apa saja itu? Aspek pertama yang perlu kita pelajari adalah kita mengenal 3 tipe jenis penerbitan. Aspek yang kedua yang akan kita pelajari adalah mengenal jenis-jenis naskah, ya. Nah, penting juga supaya kita tahu nih jenis naskah kita masuk dalam kategori apa. Nah, aspek yang ketiga yang kita pelajari dalam video ini adalah tentang bagaimana 3 kategori naskah yang perlu kita siapkan. Nah, mulai dari poin yang pertama yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenal 3 tipe jenis penerbitan. Nah, kenapa ini penting? Ya, pada dasarnya kalau kita sudah menuliskan buku, ya penting agar kita sebagai penulis tahu naskah yang telah kita tulis mau kita bawa ke penerbit mana, ya. Nah, ada 3 golongan penerbit. Golongan pertama adalah mayor publishing, di mana mayor publishing ini ya kita mengajukan naskah ke penerbit-penerbit mayor yang harapannya adalah buku itu bisa dicetak, kemudian bisa didistribusikan ke seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Nah, banyak sekali persaingan antar setiap penulis yang mengajukan naskahnya di mayor publishing. Padahal ya mungkin bagi sebagian orang baru pertama kali menulis. Ya mungkin bagi sebagian orang menulis itu adalah pengalaman pertama mereka. Dan mereka berharap agar tulisan itu bisa dicetak dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, ya. Nah, kemudian ada kategori yang lebih mudah daripada mayor publishing. Apa itu? Kategori kedua, kita akan belajar tentang mengenal penerbit indie. Penerbit indie biasanya mereka akan mencari naskah di kota-kota tertentu yang nantinya akan didistribusikan di toko buku yang ada pada kota tersebut. Misal, kalau saya berada di area Cirebon, biasanya penerbit indie adalah mencari penulis-penulis yang berdomisili di Cirebon untuk nantinya naskah itu bisa diterbitkan dan dicetakkan. Kemudian didistribusikan di seluruh toko buku yang ada di Cirebon, ya apapun toko bukunya. Nah, itu adalah tentang penerbit indie. Bagaimana dengan jenis penerbit yang ketiga? Apa itu? Penerbit ini disebut dengan penerbit mandiri. Apa maksudnya? Penerbit mandiri ini sangat tidak ada persaingan di dalamnya. Kenapa? Yang namanya mandiri adalah seluruh biaya cetak, ya itu ditanggung oleh penulisnya. Tentu juga seluruh keuntungannya akan dinikmati seluruhnya oleh penulis tersebut. Nah, mana dari 3 kategori ini yang paling mudah untuk bisa kita lakukan sebagai seorang pemula agar kita bisa meningkatkan personal brand diri kita? Jawabannya adalah penerbit mandiri. Kenapa? Di dalam penerbit mandiri kita bisa membangun yang namanya sebuah komunitas atau sebuah fanbase, ya, di mana kita mengumpulkan orang-orang, ya, pembaca buku kita, ya, supaya mereka bisa berkumpul, mereka bisa sharing bersama, ataupun kalau kita memiliki sebuah bisnis lain, kita bisa sharing kepada mereka dan kita akan dianggap ahli oleh mereka. Karena kontribusi kita ya dalam pemikiran kita tuangkan ke dalam sebuah buku yang akhirnya buku itu dapat membantu audiens kita nantinya. Ya, nah
keuntungan berikutnya ketika kita menerbitkan secara mandiri adalah kita tidak ada yang namanya persaingan naskah, ya. Artinya di redaksi itu langsung dieksekusi, ya, dan kemudian langsung dicetakkan, kemudian langsung didistribusikan melalui penulisnya, ya. Nah, pembelajaran yang kedua dalam video ini adalah mengenal jenis naskah. Jenis naskah itu ada dua golongan. Golongan pertama adalah fiksi, golongan kedua adalah non-fiksi. Kita berbicara tentang fiksi. Fiksi biasanya diidentikan dengan novel, dengan cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Ya, yang mana kita mengembangkan sebuah karakter atau bisa juga dengan komik misalnya, ya. Nah, dalam fiksi kita mengembangkan yang namanya sebuah karakter, mengembangkan yang namanya sebuah pertikaian di dalamnya, dan mengembangkan bagaimana seseorang itu bisa keluar dari akar permasalahan tersebut, ya. Nah, apa yang perlu diperkuat dalam naskah fiksi? Yang perlu diperkuat dalam naskah fiksi adalah tentang bagaimana si karakter tersebut memerankan perannya, ya, sebagai indikasi-indikasi apa yang sekiranya perlu diselesaikan dalam naskah tersebut, ya. Nah, sebagai contoh misalnya gitu, ya, kalau kita menulis sebuah fiksi, ya, bergenre novel misalnya. Nah, dalam novel kita perlu tahu karakternya siapa aja, ya, ciri-ciri fisiknya seperti apa, kemudian gambaran orangnya seperti apa, ya, matanya seperti apa, ya, rambutnya seperti apa, perlu kita gambarkan secara detail. Nah, lalu ketika sudah kita gambarkan secara detail, kita harus tahu dulu alur ceritanya seperti apa. Apakah mengisahkan sebuah percintaan, ataukah mengisahkan sebuah perjalanan hidup, ya, atau hal-hal lainnya, ya, yang perlu kita kembangkan lebih mendetail lagi. Nah, atau jenis yang kedua atau kategori yang kedua adalah non-fiksi. Non-fiksi biasanya adalah menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang dulunya minus menjadi plus, ya, atau yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, atau yang dulunya tidak dikenal menjadi dikenal. Nah, ini, ya, mengisahkan tentang bagaimana cara seseorang bisa mencapai dari titik A ke titik B. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mekanisme seseorang mencapai kondisi-kondisi tersebut, ya. Nah, aspek yang ketiga adalah kita tahu nih, gitu ya, kategori penulisannya seperti apa. Ada 3 kategori yang perlu kita siapkan, ya. Di kategori pertama, apakah kita menulis sebuah buku yang dinamakan dengan antologi, di mana dalam antologi biasanya penulisnya itu lebih dari 3 orang, ya. Nah, bisa 5 orang, bisa 7 orang, ya, bisa 10 orang, bisa 20 orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah buku antologi atau buku bersama. Nah, di sini kita tidak perlu menyiapkan banyak halaman, ya. Biasanya disesuaikan dengan regulasi ketua kelompoknya siapa. Jadi apakah menulis cukup dengan 5 halaman atau 10 halaman atau 15 halaman, ya, tergantung dari jumlah penulis yang ada di dalamnya. Ini tentu akan memudahkan kita supaya kita bisa menulis buku dengan sangat cepat dan sangat mudah, ya, karena kita dibantu oleh banyak orang di dalamnya. Atau kategori penulisan yang kedua yaitu menulis kolaborasi. Kolaborasi biasanya terdiri dari 2 orang, ya. Nah, kita bisa menentukan bagian mana yang kita tulis dan bagian mana yang partner kita tulis, ya. Nah, sebagai contoh saya juga sudah menerapkan hal ini, gitu ya, di dalam buku saya yang berjudul 369 cara, ya, bagaimana seseorang menjadi hipnoterapis expert. Di situ saya menulis dengan rekan saya bernama Aang Triadi, ya. Di situ jelas bagian saya di tentang pengembangan manajemennya, ya, dan bagian Aang adalah menuliskan tentang bagaimana detail-detail dalam hipnoterapi. Nah, itu adalah kategori yang kedua tentang menulis kolaborasi.
Nah, atau kita bisa menulis dengan kategori yang ketiga. Apa itu? Kategori ini biasanya dikategorikan sebagai penulis personal, yang artinya kita menulis sebuah buku ya menjadi satu kesatuan utuh ya, dari awal sampai akhir kita yang menuliskannya ya. Nah, itulah ketiga aspek kita ya, supaya kita tahu nih gitu ya, apakah kita mau nulis sendiri atau kita ingin menulis kolaborasi atau bahkan kita ingin menulis bersama-sama ya, atau biasa yang disebut dengan antologi ya. Nah, harapannya supaya ya teman-teman bisa tahu gambaran besar tentang gimana cara kita bisa menulis untuk meningkatkan personal brand diri kita, agar kita bisa dianggap ahli oleh audiens kita ya. Nah, saya ingin mengajak Anda yang menonton video ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang 3 aspek yang telah dibahas di sini. Apa itu? Yang pertama, kita akan memperdalam lagi ya tentang bagaimana strateginya kita bisa menerbitkan di penerbit mayor, strategi bagaimana kita bisa menerbitkan di penerbit indie, dan strategi bagaimana kita bisa menerbitkan secara mandiri dengan modal 0 rupiah ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang bagaimana memperdalam lagi nih tentang jenis-jenis naskah ya, antara fiksi dan non-fiksinya seperti apa. Kemudian juga kita tahu nih untuk memperdalam bagaimana cara menulis buku, tentang bagaimana menulis buku personal, bagaimana menulis buku berkolaborasi, dan bagaimana menulis buku bersama-sama. Harapannya silakan teman-teman isikan form yang telah kami sediakan di menu bawah ini ya. Cukup Anda isikan email dan nama Anda, maka strategi-strateginya akan kami kirimkan melalui email Anda ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.